Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari matkul pengolahan sinyal yang berjudul Analisis Audio Sinyal dan Filtering Cat Sound. Di sini ada beberapa kelompok dalam kelompok 8. Ada beberapa anggota pada kelompok 8. Yang pertama adalah Rangga Yohanes, yang kedua Ahmad Rasya Mahfud, yang ketiga adalah Erinda Yudianto Putra, dan yang terakhir ada Alvito Ferdi Halim. Next. Baik, pendahuluan. Karakteristik suara kucing merupakan hal yang menarik untuk dipelajari karena suara kucing memiliki beragam makna dan tujuan komunikasi. Suara kucing juga dapat mempengaruhi perilaku kucing lainnya dan memungkinkan kita untuk memahami lebih banyak tentang perilaku dan kebutuhan mereka karena kucing menghabiskan kegiatannya di lingkungan manusia. Pada tugas ini, kami menganalisis dan menafsirkan alasan alasan untuk atau arti suara kucing yang dihasilkan pada dataset yang kami pilih. Diklasifikasikan beberapa kategori, yaitu mendekur, menggetar, menggetar meong, melolong, panggilan kawing, menggeram, mendesis, meludah, marah, sakit, kicauan, dan obrolan. Setiap kategori memiliki arti yang berbeda, seperti suara mendekur adalah suara yang dihasilkan oleh kucing ketika mereka merasa nyaman atau senang. Suara ini biasanya berfrekuensi rendah dan memiliki karakteristik yang sangat khas sehingga mudah dikenali. Meow adalah suara kucing yang paling sering dihasilkan oleh kucing dan digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia atau kucing lainnya. Meo memiliki banyak variasi, tergantung pada tujuannya dan situasinya. Mendesis dan menggeram adalah suara yang dihasilkan oleh kucing ketika mereka merasa terancam atau takut. Suara ini biasanya dihasilkan dengan frekuensi yang lebih tinggi dan memiliki karakteristik yang tajam dan kasar. Suara ini digunakan untuk menakuti atau mengusir musuh yang dianggap mengancam. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari tujuan dari penelitian kali ini adalah yang pertama, menganalisis dan memproses data suara kucing dengan menggunakan metode-metode pemrosesan sinyal seperti fast Fourier transform, FTT, filter low pass, dan spektrogram. Yang kedua, menjelaskan secara rinci dan dianalisis untuk mengekstrak informasi penting tentang karakteristik suara kucing, seperti frekuensi dasar, harmonik, dan bentuk gelombang. Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengenalan suara kucing, identifikasi jenis kucing berdasarkan suaranya, dan analisis perilaku kucing. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi pengolahan sinyal suara digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan suara kucing, seperti rekaman dan pemrosesan audio, pengenalan suara, dan bahasa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan data suara untuk tujuan yang lebih kompleks. Next. Adapun timeline dari tugas besar kali ini, yang pertama, pada tanggal 17 April 2023, mengumpulkan jurnal yang dibutuhkan dan memahaminya. Yang kedua, ada libur. Yang ketiga, pembuatan dan penerapan metode dan menganalisis semua suara dan mencari codingan yang ingin digunakan. Timeline yang keempat, membuat hasil dan analisis, dan yang terakhir, revisi dan pengumpulan laporan. Metode menganalisis dan memfilter suara kucing. Yang pertama, pre-processing, membersihkan sinyal dari noise atau gangguan lainnya
seperti suara latar belakang atau sinyal yang tidak relevan. Yang kedua, menerapkan filter. Menggunakan filter untuk memperjelas sinyal suara meo yang ingin dianalisis. Filter dapat berupa filter high pass atau low pass, tergantung pada frekuensi sinyal yang ingin dianalisis. Yang ketiga, transformasi Fourier, yaitu mengubah sinyal suara kucing dari domain waktu menjadi domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier untuk mengetahui karakteristik frekuensi dari suara suara meo kucing. Yang keempat, spektrogram, membuat spektrogram dari hasil transformasi Fourier untuk memvisualisasikan energi sinyal suara meo pada setiap rentang frekuensi pada waktu tertentu. Yang kelima, analisis spektral. Melakukan analisis spektral pada spektrogram untuk menentukan karakteristik frekuensi dari suara kucing. Dapat melihat frekuensi yang dominan, spektrum frekuensi yang luas, atau terdapat frekuensi tambahan yang tidak biasa. Yang keenam, melakukan perbandingan dengan beberapa suara kucing yang telah dikelompokkan. Selanjutnya, Baik, saya lanjutkan. Dari sampel-sampel yang kita ambil, dapat diklasifikasikan suara-suara kucing sebagai yang terlihat di layar. Dapat dilihat ada 10 sampel yang kita ambil. Next. Kemudian selanjutnya data frekuensi suara kucing. Yang pertama ada suara kucing mengeong, yaitu sekitar 20 sampai 1,5 kHz. Kemudian saat kucing merasa nyaman yaitu 20 sampai 150 Hz. Kemudian saat kucing terasa terancam yaitu 2 sampai 10 kHz. Selanjutnya saat kucing sedang agresif yaitu sekitar 50 Hz sampai 1 kHz. Selanjutnya saat kucing merasa tertarik terhadap sesuatu yaitu 3 sampai 10 kHz. Kemudian saat kucing merasa takut 1 sampai 2 kHz. Saat kucing sedang frustasi yaitu 1 sampai 2 kHz. Saat kucing sedang menarik perhatian yaitu 3 kHz sampai 5 kHz. Saat kucing sedang menggertak yaitu 2 sampai 8 kHz. Saat kucing sedang kesakitan yaitu 2 sampai 6 kHz. Next. Ada juga alur kerja yang kita lakukan dalam tugas besar ini. Yang pertama yaitu menentukan topik, data, dan sistem. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data suara, lalu memasukkan program simulasi. Apabila berhasil, dilanjut dengan menganalisis, kemudian pemeriksaan, dilanjutkan dengan presentasi, kemudian yang terakhir laporan. Ada juga alur kerja sistem. Yang pertama yaitu menginput data audio yang berupa cat.wav, kemudian divisualisasikan datanya, lalu diproses data, kemudian menggunakan metode FFT, lalu spektrogram, dan hasil. Next. Ada juga codingan yang kami gunakan, terlihat pada layar. Next. Ini codingan kedua, yaitu program untuk menampilkan spektrogramnya. Masuk pada bagian hasil analisis. Dari beberapa sampel, dari 10 sampel yang kita analisis, inilah dari bentuk dari spektral dari berbagai macam sampel yang kita analisis. Sampel 1 dan sampel 2.
Analisisnya dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis suara kucing memiliki karakteristik sinyal suara yang berbeda-beda, dan selanjutnya membuat metode filtering yang sesuai untuk menghasilkan sinyal yang lebih jernih dan berkualitas. Pada progres EFT ini dapat dilihat bahwasanya memiliki bermacam sampel yang dihasilkan. Dapat dilihat pada layar. Kita menganalisis 10 sampel suara kucing tersebut. 11, mohon maaf. Dari sampel EFT tadi dapat dianalisis dalam plot EFT, sumbu X menunjukkan frekuensi dalam hertz dan sumbu Y menunjukkan amplitudo. Plot EFT menunjukkan kontribusi dari setiap frekuensi ke dalam sinyal. Setelah melakukan analisis EFT pada sinyal suara kucing, dapat dilihat bahwa terdapat puncak frekuensi pada rentang 1000 sampai 3000 Hz yang sesuai dengan karakteristik sampel suara kucing yang dipilih. Dilihat dari hasil EFT, sampel 9 dan 10 memiliki frekuensi yang tinggi. Hal ini mungkin dikarenakan mengeluarkan suara yang kasar dan tajam karena berada situasi terancam atau terganggu. Dan suara sampel 2 memiliki frekuensi yang rendah dikarenakan mengeluarkan suara yang lembut sebab dalam situasi manja dan nyaman. Dari antara sampel tinggi dan rendah tadi kita menganalisis membandingkan. Ini adalah bentuk fast Fourier transform frekuensi rendah. Dapat dilihat bahwasanya memiliki nilai X yaitu frekuensi pada rentang 1355. Nah, nilai Y amplitudenya memiliki angka 56,66. Dari sampel tersebut dilihat dari data jenis frekuensi yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kucing tersebut dalam rentang suara yang rendah. Dalam suara yang rendah tersebut, kucing tersebut bisa dikategorikan dalam situasi nyaman. Yang kedua tuh fast Fourier transform frekuensi yang tinggi. Dapat dilihat bahwasanya memiliki suara yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dengan nilai frekuensinya 1278,47 dan nilai amplitudonya 186,623. Dilihat dari frekuensi jenis suara kucing, data tersebut menunjukkan kucing dalam keadaan takut dan terancam, sehingga mengeluarkan suara yang keras. Inilah spektrogram dari perbandingan frekuensi rendah dan tinggi tadi. Dalam spektrogram ini dijelaskan bahwasanya spektrogram adalah tampilan visual dari sinyal dalam bentuk 2 dimensi, di mana sumbu X mewakili waktu dan sumbu Y mewakili frekuensi Hertz, dan warna mewakili amplitudo suara yang dihasilkan dalam frekuensi tertentu. Area yang warna gelap menunjukkan kekuatan suara yang besar pada frekuensi yang terkandung dalam sinyal, sedangkan warna yang terang mewakili kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, spektrogram suara kucing kami bisa melihat dari kekuatan suara yang dihasilkan dalam frekuensi yang ditentukan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil filtering dan analisis yang kami lakukan, beberapa sampel suara kucing menggunakan metode EFT, dapat disimpulkan bahwa filtering dapat digunakan untuk memperoleh informasi spesifik mengenai frekuensi dan waktu suara kucing yang diinginkan. Hasil analisis spektrogram menunjukkan bahwa suara kucing memiliki karakteristik spektral yang berbeda. Memang cenderung memiliki sampel 9 dan 10 memiliki energi yang tinggi, dan sampel 2 memiliki frekuensi yang rendah. Oleh karena itu, teknik penggunaan sinyal seperti filtering dapat digunakan untuk membedakan frekuensi jenis suara. Inilah referensi yang kami gunakan. Hanya itu dari kelompok kami untuk presentasi tugas besar ini. Kalau ada kata yang salah atau yang kurang paham, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.